Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertemuan kali ini kita melanjutkan ya tentang negosiasi untuk bisnis ya. Kemarin kita sudah diskusi tentang bagaimana local level ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ketika kita memasuki dunia bisnis ya, lingkungan yang baru, maka yang paling mungkin kita bisa rubah adalah perilaku kita sama kemampuan kita. Jadi kemampuan kita sama perilaku kita harus apa? Harus fleksibel ya. Jadi teman-teman harus mengupgrade terus kemampuannya untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah-ubah dalam sebuah bisnis. Yang kedua adalah mengupgrade kembali ini ya perilakunya kita. Ya. Jadi fleksibel lah kita di perilaku. Oke, lanjutkan ya. Nah, pada prinsipnya setiap orang adalah negosiator. Bahkan dari kita kecil sampai kita dewasa, kita menjadi seorang negosiator. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan bahwa saya bukan seorang negosiator, tidak ya. Jadi pada saat kecil Anda sudah menjadi seorang negosiator. Apakah saat Anda menangis, meminta sesuatu, dan sebagainya, itu adalah mengalami fase negosiasi. Dan era sekarang, cognitive flexibility ini adalah poin penting. Jadi teman-teman fleksibel di kognitif, harus mengupgrade terus kemampuan berpikirnya, harus mengupgrade terus kemampuannya. Ini adalah penting sekali di era sekarang ini. Oke, prinsip sukses negosiator yang pertama, tahu apa yang Anda mau. Yang kedua, bangun kedekatan dengan orang-orang yang dapat membawa Anda ke tujuan Anda. Jadi Anda ingin apa? Anda ingin deal sebuah project. Anda ingin punya tujuan apa? Anda harus jelas tujuannya dulu. Yang kedua adalah bangun kedekatan dengan orang-orang yang dapat membawa Anda ke tujuan Anda. Apakah rekan mitra Anda, bisnis Anda, dan sebagainya. Adalah orang-orang yang dapat membawa Anda ke tujuan Anda. Ini penting dalam negosiasi. Yang ketiga adalah Anda harus aktif dan peka, ya, menggunakan sensornya. Anda harus mampu melihat, mendengar, dan merasakan semua yang harus Anda lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Yang terakhir adalah Anda harus memiliki flexibility yang tinggi untuk mencapai tujuan Anda. Flexibility dibilang apa? Kapabilitas dan perilaku. Anda harus punya flexibility di bidang itu. Jadi kalau umpamanya strategi Anda sudah pas, tidak berhasil, ya ganti strateginya. Kalau perilaku Anda kurang pas, ya ditingkatkan perilaku yang baru. Cari perilaku yang mana yang bisa mencapai tujuan Anda. Oke. Teknik membangun state of mind negosiator yang pertama afirmasi. Anda bisa melakukan afirmasi. Silakan dicek ya pertemuan kemarin. Kenapa demikian? Karena afirmasi mampu masuk ke wilayah subconscious kita, bawah sadar kita. Sehingga teman-teman, kalau sudah di subconscious, maka subconscious kita inilah yang mampu merubah perilakunya teman-teman. Ya, kita kemarin sudah sampai di sini ya, taktik ya, dan tugas teman-teman sudah di sini. Ya, silahkan kerjakan tugas ini. Saya mudah-mudahan yang sudah menyampaikan tugasnya dikirim ke saya. Kita masuk nih, ya, materi berikutnya. Negosiasi adalah kemampuan Anda merubah sudut pandang orang lain. Jadi negosiasi itu adalah orang punya frame, ya, frame ini kita mau rubah. Makanya ini adalah kemampuan kita merubah sudut pandangnya orang lain. Supaya apa? Supaya mau menerima apa yang menjadi tujuan kita. Ya. Nah, bagaimana cara merubah sudut pandang? Yang pertama adalah mulailah dengan memberikan pujian yang ikhlas. Misalnya kita ketemu dengan orang itu, kita bilang, selamat pagi Pak, ya, assalamualaikum Pak. Wah, senang sekali ketemu dengan Bapak. Wah, luar biasa ya Pak ya, hari ini Bapak begitu sehat. Baju yang Bapak pakai begitu menarik. Jadi harus ada apanya. Jadi kita memang benar-benar fokus ke apa yang dia pakai. Misalnya baju yang dia pakai, atau jam tangan yang dia pakai, atau kalau dia wanita, jilbab yang dia pakai warnanya. Wah, warnanya biru, sangat cocok untuk Bapak dan Ibu. Ya, jadi khusus apa yang dia pakai. Atau kalau teman-teman bilang begini, wah Bapak menarik sekali hari ini. Menarik apanya? Bapak segar sekali hari ini. Segar apanya? Ya, basa-basi. Tapi kalau umpamanya kita fokus dengan apa yang dia gunakan, wow, luar biasa Bu. Wah, jilbabnya warna birunya sangat cocok buat Ibu. Memang ada yang kita lihat. Ya. Yang kedua adalah jika menunjukkan kesalahan orang lain, lakukan dengan cara yang tidak langsung. Misalnya dengan cara apa? Misalnya dengan cara kita challenge kah? Gitu ya. Kalau kejadiannya seperti ini bagaimana? Itu kalau sebenarnya kita tidak
ingin menunjukkan kesalahan dia, tapi tidak secara langsung. Atau kita frame, ya, reframing dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya reframing dengan cerita, sebuah cerita yang itu membuat sudut pandang dia berbeda. Dia akhirnya mengetahui kesalahannya dia. Yang ketiga, berbicara tentang kesalahan-kesalahan Anda sendiri malahan. Ya. Jadi misalnya, saya dulu pernah punya kesalahan seperti ini, Bu. Ya. Akhirnya saya melakukan ini. Dan itu berhasil. Nah, itu bisa. Jadi kesalahan kita, terus apa yang kita lakukan untuk kesalahan itu, dan itu berhasil. Ini bisa juga merubah sudut pandang orang lain. Yang keempat, berilah perintah dalam bentuk usulan. Ya, jadi kita usul, tapi sebenarnya usulan kita itu perintah, gitu ya. Ya. Jadi usulan, Bu, saya usul bahwa sebaiknya begini. Nah, tapi perintah ya, usul tapi perintah. Terus yang kelima adalah usahakan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau supaya jangan tersinggung ya ada dua. Kalau dia setuju, kita setuju dengan pendapat dia, ya kita dukung. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat dia, kita bisa melakukan challenge tadi. Selanjutnya, pujilah perbaikan yang telah dilakukan walaupun kecil. Jadi kalau ada peningkatan dari orang tersebut, ya dipuji. Wow, luar biasa sekali nih. Ya, Anda sudah melakukan ini dengan sangat luar biasa sekali. Bagus sekali. Nah, besok ditingkatkan lagi ya. Nah, itu ya. Berilah reputasi kepada pihak lawan supaya ia mempertahankannya. Ya, ini ya, jadi udah reputasi ya. Doronglah dan berilah semangat kepada pihak lawan, bersikaplah seolah-olah kesalahan pihak lawan itu mudah dimengerti dan diperbaiki. Wah, itu nggak apa-apa, Pak. Itu mudah kok kita perbaiki. Nanti kita lakukan bersama ya, Pak ya. Wah, itu nggak apa-apa, Bu. Wah, itu sesuatu yang mudah saja. Ya, nanti kita perbaiki bersama. Nah, supaya apa? Supaya dia empati dengan kita, senang dengan kita, bahwa apa yang dia lakukan tuh ya, kan kita ketika kita melakukan sesuatu, itu kan adalah sesuatu itu adalah menuntut kemampuan kita pada saat itu. Nah, ketika kemampuan kita pada saat itu adalah hanya itu yang bisa kita lakukan, ternyata setahun kemudian, 2 bulan kemudian, dan sebagainya itu adalah tidak sesuai dengan kita harapkan, ya karena kemampuan pada saat itu adalah itu. Kalau setelah 1 tahun kita memiliki kemampuan yang berbeda, itu karena perjalanan hidup kita. Nah, oleh karena itu, supaya kita mampu merubah sudut pandang dia, bahwa kita menghargai dia, maka kita bilang, wah nggak apa-apa, itu bisa saja, nanti kita perbaiki bersama. Nah, yang terakhir adalah usahakan supaya pihak lawan suka melakukan apa yang Anda inginkan. Ini lebih ke arah persuasif komunikasi. Ya. Nah, ini penting. Disinilah penting membangun kedekatan dengan lawan bicara kita. Membangun kedekatan dengan cara match mirroring seperti kemarin. Supaya apa? Kalau orang sudah merasa dekat dengan kita, sudah merasa nyaman dengan kita, maka dia akan melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, langkah-langkah negosiasi yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama perlu persiapan dong. Jadi Anda harus persiapkan. Bila perlu ada simulasi nih. Ya. Kalau umpamanya terjadi sini nanti seperti apa? Ini perlu persiapan. Baik itu persiapan psikis, mental gitu ya, maupun persiapan kapabilitas, ya kemampuan kita. Ya, skill-nya kita di presentasi, skill-nya kita di dalam negosiasi, skill-nya kita itu perlu kita persiapkan. Yang kedua, setelah kita persiapan, ya baru kita negosiasi. Ya, apakah negosiasi harga, kualitas, dan sebagainya, ya silahkan nanti dinegosiasi. Tapi kita sudah harus persiapan. Kalau harga gimana nih? Kalau nanti ada deal di harga, misalnya itu, mereka minta menurunkan harga, terus apa yang harus kita lakukan? Ini kan persiapan. Ya. Harga pasti ya, kita pengen harga 10.000, ya. Buyer kita pasti pengen harganya di bawahnya 8.000, 9.000 dan sebagainya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini perlu persiapan. Ya. Nah, baru setelah negosiasi, terus apa yang harus teman-teman lakukan? Jelas teman-teman harus membangun hubungan baik ya dengan orang tersebut, membuat komitmen ya, buat hasil negosiasi dalam bentuk tertulis ya. Supaya apa? Supaya lebih mudah dimengerti. Kenapa demikian? Dalam bisnis orang itu banyak melakukan negosiasi. Bukan hanya dengan kita, bisa jadi dengan banyak orang. Sehingga bisa jadi ketika dia selesai negosiasi dengan kita, sebulan 2 bulan kemudian dia lupa tentang apa dia negosiasikan. Bahkan bisa jadi kita juga yang lupa. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menulis. Tulis, silakan ditulis. Nah, dan perlu diklarifikasi. Pak, hasil meeting kita hari ini adalah ini. Setuju, Pak ya? Setuju ya, tanda tangan. Tidak perlu mereka tanda tangan berita acara negosiasi. Ini penting ya buat teman-teman semuanya. Negosiasi apapun, apalagi dalam bisnis, perlu ada berita acara dan perlu ada tanda tangan di situ. Supaya apa? Supaya dalam kedepannya akan jauh lebih baik membangun hubungan. Nah, biasanya ada hambatan dalam negosiasi, ada waktu. Kita itu waktunya tuh terlalu cepat, mepet dan sebagainya, sehingga kita tergesa-gesa. Itu hambatan ya.
pengennya besok selesai, besok harus sudah eksekusi, hari ini negosiasi. Jadi kita tuh kadang-kadang dalam kendala waktunya hambatannya signifikan. Ya, sehingga kita ngambil keputusan selalu tergesa-gesa. Bisa juga persoalan persepsi. Nah, persepsi ini teman-teman sudah saya ajarkan kemarin bagaimana human model komunikasi. Sehingga persepsi itu terbentuk kenapa? Karena ya bisa pendidikan, pengalaman, pengetahuan, belief, values, ya, emosi dan sebagainya. Ini adalah mempengaruhi persepsinya orang. Ya, jadi ketika kita mendengarkan orang itu berkomunikasi, ini penting sekali ini. Kita lihat dia persepsinya di mana, frame-nya di mana, motivasinya di mana. Nah, makanya kemampuan mendengarkan kita harus jauh di atas rata-rata. Seperti yang kita praktekkan kemarin. Bagaimana kita membangun mendengarkan itu harus di atas rata-rata. Yang ketiga adalah tidak percaya diri. Nah, kalau tidak percaya diri ini perlu di coaching atau counseling ya, supaya dia lebih percaya diri. Nah, percaya diri ini ada dua. Ya, yang pertama ketidakmampuan. Ya, kapabilitas. Jadi kalau umpamanya dia tidak mampu, ya dia tidak percaya. Yang kedua persoalan psikis. Jadi tinggal teman-teman cek nih, ketidakpercaya diri kita itu hanya karena soal kemampuan, ya, atau soal psikisnya. Nah, kalau Anda sudah mampu nih, tapi Anda tidak percaya diri, itu berarti psikis. Psikis Anda sudah siap, ya, tapi Anda merasa tidak percaya diri. Kenapa? Karena tidak mampu, belum mempersiapkannya. Sehingga dalam negosiasi Anda harus benar-benar tahu, saya ini tidak percaya diri karena ketidakmampuan saya atau karena psikologi saya. Kalau tidak mampu ya berarti Anda harus memampukan diri, ya. Ya harus berlatih, belajar, ya. Nama juga kemampuan. Kemampuan itu ya berarti teman-teman harus belajar, berlatih terus-menerus, ya. Tapi kalau psikologis ini biasanya karena ada persoalan-persoalan, kenapa sih orang itu tidak percaya diri? Kita bisa cek ya. Ya, apakah karena ketakutan seperti apa? Kita harus cari. Ini kalau psikologis ya berarti nanti Anda bisa menggunakan ya ke orang psikologis bisa ya, atau ke hipnoterapi bisa, ke praktisi NLP bisa untuk melatih kepercayaan diri Anda. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita melakukan negosiasi satu kita tidak percaya diri. Wah, bahaya ya dalam bisnis ya. Ya. Nah, cara menentukan keputusan yang pertama adalah kita memiliki alternatif dan itu kita cari nih alternatif yang terbaik dari sekian banyak alternatif. Ya. Yang kedua pasti pengennya harga terendah. Yang ketiga pasti ada zona kesepakatan titik tengah. Ini titik tengah ini adalah biasanya win-win solution ya. Jadi ketika seorang itu pengennya di sini, ya kita pengennya di sebelahnya. Ya. Apakah harganya turun dengan kualitas yang sama atau harga tetap tapi dengan kualitas sama, bahkan kita kasih kualitas yang agak lebih lagi. Nah, ya ini adalah zona-zona kesepakatan yang bisa teman-teman lakukan di lapangan. Jadi keputusan berangkat dari itu semuanya. Nah, tidak ada kata tidak yang ada belum saatnya. Dari dalam negosiasi ketika orang itu mengatakan tidak, itu berarti belum saatnya. Pada saat ini kita bekerja sama. Bisa lain waktu, 1 minggu kemudian dan sebagainya. Kemarin saya sudah katakan, ketika orang itu menolak, itu sebenarnya adalah perilaku. Yang namanya perilaku itu berarti fleksibel. Hari ini menolak, bisa jadi besok tidak menolak. Yang kedua, bisa menggunakan berbagai perspektif. Jadi makanya kita harus benar-benar mempelajari frame-nya orang tersebut. Apakah orang ini outcome frame, backtrack frame, ekologis frame, atau yang mana? Misalnya nih, kalau outcome frame itu orang akan berpikir outcome-nya. Apa yang menjadi tujuannya dari bisnis tersebut. Kalau dia ekologis frame, yang penting adalah bisnis ini bermanfaat buat dirinya, buat lingkungan, dan orang-orang yang sekitarnya kita. Makanya ini kita harus lihat perspektif orang tersebut. Yang ketiga adalah pecahkan masalah bersama-sama. Cari diskusi bareng. Atau yang keempat, kepung lawan dengan data dan fakta. Ketika dia bilang, nggak mungkin lah, kita kasih data. Nggak mungkin lah, kita kasih fakta. Nggak mungkin lah itu bisa berhasil. Kita kasih data dan fakta yang akurat. Sumbernya jelas dan sebagainya. Sehingga orang itu berpikir, nggak mungkin, tapi ada data dan faktanya. Seperti itu ya teman-temannya. Nah, oleh karena itu, ya silakan teman-teman ngulang-ulang kembali ya apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar ditanya atau di grup WA boleh bertanya. Nanti kita bisa saling diskusi kembali di grup WA. Oke?
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kali ini, teman-teman silakan nih cari contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang itu terkait dengan komunikasi bisnis, ya, kesalahan dalam berkomunikasi. Ya. Nah, ini berbahaya sekali ya. Jadi ketika kita contoh-contoh kesalahan dalam berkomunikasi, ya. Jadi tugasnya teman-teman, oke, saya tuliskan saja di sini ya supaya lebih jelas. Sebentar ya. Tugasnya adalah berikan contoh kesalahan komunikasi bisnis. 5 ya, 5. Berikan 5 contoh. Nah, ya. Jadi berikan 5 contoh kesalahan komunikasi bisnis, ya, yang itu berdampak terhadap bisnis itu sendiri. Contohnya misalnya Belmore ya, Belmore itu CEO-nya Microsoft, ya. Suatu saat dia dalam sebuah apa namanya conference ya, conference secara langsung itu dia mengatakan bahwa saya tidak tahu kenapa kok bisnis saham di perusahaan saya itu meningkat tinggi. Nah, ketidaktahuan dia itu ternyata mendapat tanggapan banyak dari banyak masyarakat, pemilik saham dan sebagainya. Ya. Masa seorang CEO tidak tahu ya. Nah, ini kata-katanya itu membuat pengaruh terhadap bisnisnya, sehingga bisnisnya mengalami fase penurunan yang signifikan. Mungkin ada contoh-contoh yang lain. Silakan teman-teman cari 5 contoh-contoh kesalahan dalam komunikasi bisnis yang nantinya kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Oke, itu. Terima kasih. Sekali lagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat, penuh berkah dari saya. Terima kasih.